Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsie Anggraini dari kelas 12 IPA. Di sini saya ingin membahas tentang bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, sebelum kita mempelajari materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum. Coba bayangkan, jika di Indonesia tidak ada hukum, maka akan terjadi kekacauan dalam aspek kehidupan. Nah, berikut ini ilustrasi jika tidak ada hukum. Apa jadinya jika di Indonesia tanpa aturan atau hukum? Mungkin orang akan bebas ngatain orang tanpa takut dilaporin, anak di bawah umur bisa masuk disko, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum dan bisa bunuh orang yang kita benci. Nah, tapi kita juga harus mengingat, jika bukan hanya aturan yang tertulis, tapi juga ada yang tidak tertulis. Misalnya adalah norma masyarakat. Hukum dibuat untuk dilakukan atau dilaksanakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, jika membicarakan tentang hukum, pasti kita juga akan membicarakan tentang keadilan dan juga kedamaian. Itu tadi adalah pengertian hukum secara umum. Jika kalian ingin tahu hukum menurut ahli, yaitu ini dia. Menurut Profesor E.M. Myers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditunjukkan kepada tingkah aku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Selanjutnya, menurut Hugo de Groot, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Selanjutnya, yang ketiga, menurut Dr. Andes E. Utrecht, sarjana hukum, hukum adalah himpunan peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, harus ditaati oleh masyarakat. Dan yang keempat, menurut JCT Simorangkir, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu. Dan yang terakhir dari Immanuel Kant, menurut beliau hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dan orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain. Menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Tujuan hukum nasional Indonesia adalah ingin mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, dan setiap warga negara agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Perlindungan dan penegakan hukum itu sangatlah penting karena dapat mewujudkan yaitu tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan juga mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, yaitu dibuatnya perundang-undangan dengan maksud mencegah pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan. Sedangkan represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur perlindungan hukum di Indonesia. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, yaitu berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.
Selanjutnya, contoh-contoh perlindungan hukum. Yang pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen. Yang kedua, perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual. Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Dengan arti lain, yaitu perlindungan hukum akan terwujud jika penegakan hukum dilaksanakan. Nah, yang terakhir yaitu faktor-faktor keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Yang kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Bila ada salah kata maupun salah dalam pematerian tadi, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.